Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ibu Ketua Majelis Taklim Baitus Sholihin beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, ibu-ibu, ibu hajah yang saya muliakan, sahibul hajat, ibu siapa mana? Bu Mursida yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya beserta ibu semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Kesehatan lahir dan batin tentunya ya Bu ya. Ya. Sehingga dapat menemui ibu-ibu, bersilaturahim kepada ibu-ibu di Jumat yang penuh barokah ini. Amin. Amin. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di hari kiamat kelak, kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena kita semua ya ibu-ibu ya, ya saya, kita semua lah siapapun pasti ya Bu ya, pasti akan dipanggil oleh Allah. Hanya ibaratnya tuh ya nunggu waktu saja. Nah mari, dan saya dari Umaro senang juga ya mendukung penuh ibu-ibu yang menyempatkan di sela-sela mungkin kesibukan untuk usaha keduniaan, sebab itu juga bersifat wajib ya Bu Is ya. Gimana kita bisa menjalankan syariat Islam secara utuh kalau umpamanya kita tidak bisa jalan karena perut lapar dan lain sebagainya. Sama-sama wajib itu. Ibu-ibu yang saya hormati, mestinya saya mau ngangkat mengupas sedikit surat Al-Ma'un. Kemarin sudah saya ancang-ancang. Nanti surat Al-Ma'un tuh kelanjutannya ialah adanya kewajiban kita untuk berzakat. Kalau zakat fitrah udahlah, sudah tidak ada masalah ya Bu ya. Wong setiap tahun cuman satu gantang, kurang lebih 2,5 kilogram kan begitu, tidak masalah, siapapun sudah tidak ada masalah. Tapi yang kadang-kadang masih ada di masyarakat yang memang kadang-kadang terlupakan, itu kan zakat mal Bu, zakat harta. Tapi ya, ada tapinya, oleh karena terakhir ini ada masih kisruh mungkin Ibu pernah dapat dengar ya, kalau lihat di TV, lihat di medsos itu, kami dari Umar perlu nganggap perlu itu agak mendesak itu untuk kita ajak tukar pikiran lah, sharing supaya di masyarakat tidak ikut-ikutan kisruh, kan begitu ya Bu ya, tidak ikut-ikutan kisruh. Saya tunda dulu lah masalah zakat malnya dan sedekahnya itu nanti ke mungkin pertemuan berikutnya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita mungkin ngelihat ya di semua kalangan lah, di semua level ya Bu ya, dari yang atas sampai yang bawah itu masyarakat sebagian itu jadi bingung, kok ya kelihatan secara kasat mata bahwa ada yang kita tahu beliau tuh ulama, kita tahu beliau tuh orang ahli agama, tapi kok begitu mudahnya nyalah-nyalahkan kelompok lain, kan gitu Bu ya. Kita jadi miris kan begitu. Supaya tidak miris, inilah saya datang. Kan gitu. Kita pandai-pandai aja sekarang soalnya kan media IT, zaman IT Bu ya. Jadinya masyarakat awam itu udah tahu kalau ada gitu. Jadi kita di bawah jadi bingung. Padahal kalau menurut pemahaman saya Bu ya, selaku muslim ya, benar saja ya keluarga kita atau teman kita tuh betul aja dia salah,
itu malah menurut Islam itu kita sembunyikan kesalahannya. Kan gitu Bu ya? Benar saja loh. Kita tutupi. Sebab kalau kita tuh membuka ya malah kita ibaratnya tuh memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, kita diamkan, kita sembunyikan bukan berarti kita tuh cuek, enggak. Nanti secara pelan-pelan kita dekati dengan cara yang sebaik-baiknya. Insya Allah itu obat yang mujarab, Bu. Itu benar saja loh. Apalagi tidak benar, apalagi menerawang-nerawang, tidak benar, pendapatnya keliru, pendapatnya sesat dan lain sebagainya. Itu pertama, Bu ya. Kedua, terakhir juga ada memang sih dalam negara demokrasi Pancasila ya Bu ya, kritik, saran itu memang suatu keharusan. Sebab juga pemerintah dalam hal ini juga kan isinya juga kan manusia Bu ya. Bisa salah, bisa hilaf, bisa lupa. Perlu memang ada istilahnya, katakanlah istilah politik tuh Bu ya, maaf ya kita agak ngomong kritik oposisi. Perlu malah dibutuhkan malah. Tetapi asal kritik dan saran yang memang konstruktif. Kritik dan saran yang membangun, kritik dan saran memberikan solusi. Apa solusi Bu? Memberikan jalan keluar. Katakanlah ada seorang yang jelas-jelas saudara kita identitasnya ya Islami sekali ya, tapi ya begitulah, kita tidak usah sebut nama saudara kita semua. Beliau bilang ada ini, ada itu. Mestinya kalau memang beliau tahu, itu mestinya salurkan kepada pihak yang memang punya kewenangannya. Tapi kalau nunjuk gitu aja, nyebut gitu saja kan susah Bu. Jatuhnya kan fitnah, kan begitu Bu. Kalau emang benar kita ingin bersama-sama memajukan bangsa ini, mestinya tuh jangan nunjuk saja, berikan contoh, berikan solusi, kan begitu Bu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir mungkin ya, yang ketiga, mengingat ini cuacanya tidak kondusif, tidak mendukung. Ada seminggu terakhir ada pihak Umara ya Bu, pihak Umara itu ada berstatement menyatakan bla bla bla, itu ya hanya menimbulkan kontroversi. Ibu-ibu yang saya hormati, kita selaku warga yang baik, biasanya seorang selevel itu ya mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan pernyataan, tidak main-main. Jelas dia didukung dengan data-data yang akurat. Di FB kita lihat ada yang miris menganggap itu berlebihan seorang umara itu. Dia membandingkan dengan di daerahnya sendiri. Oke, syukur-syukur kalau di daerah kita memang sudah aman. Karena memang di Bali ya Bu Is ya, mungkin karena kita seringnya bertemu dan lain sebagainya, sering bersilaturahmi dengan saudara kita mungkin yang Hindu dan lain sebagainya, insya Allah aman-aman saja. Tapi di luar Bali yang pernah dulu saya sebutkan, sampai pemerintah terus memberi motivasi kepada penduduk untuk sering terjun ke masyarakat. Supaya apa? Supaya jangan ada gesekan seperti di daerah-daerah lain. Kalau setelah ada gesekan, baru saya datang menemui ibu-ibu mendamaikan, itu namanya sudah terlambat. Nah itulah sebenarnya Bu. Ya kalau di Bali aman-aman saja Bu. Itu kata pejabat itu sebenarnya ada memang di luar daerah kita ini yang memang ada pihak-pihak yang merasa ya Bu ya, yang perlu ditertibkan, hal-hal yang disebut itu ya, nggak usah kita sebutkan ya Bu ya, kita pernah itu ada banyak saudara-saudara kita yang akhirnya pecat pejabat itu
berhentikan pejabat itu. Padahal kan malah ada lagi saudara-saudara kita yang kelompok yang memang membawa ke ranah hukum. Ya silakan saja, itu malah lebih elegan daripada mungkin turun ke jalan. Bisa sih, unjuk rasa tuh sah, tapi kan kayaknya tuh hari ini kok unjuk rasa sekedar ada pembicaraan begitu saja. Oke, malah yang elegan itu bawa ke ranah hukum. Silakan, nanti biar hukum, biar pengadilan yang menilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya kalau emang salah, namanya juga manusia, patut hukum, atau minta maaf dan lain sebagainya. Yang keempat Bu, yang keempat yang terakhir nih, di negara kita ini selalu ada kontroversi, ada kebijakan sedikit dari umara langsung tak setuju dan lain sebagainya, langsung teriak-teriak dan lain sebagainya. Padahal ibu-ibu ya maaf, kami bukan membela siapa-siapa, kita objektif saja. Katakanlah pemerintah biasanya ibu kalau umpamanya mengeluarkan fatwa, membuat peraturan dan lain sebagainya, tidak ujuk-ujuk. Itu pemerintah biasanya rapat ya berkali-kali dengan pihak-pihak yang berkompeten, dengan pihak-pihak ahli apa yang perlu dipatwakan dan lain sebagainya. Jadinya mestinya kita kalau jadi masyarakat yang baik, lebih-lebih kita seorang muslim, itu mestinya tidak usah a priori lah. Tidak usah a priori itu apa? Sedikit-sedikit, nggak setuju saya, itu tidak benar, itu salah. Padahal orang membuat aturan, pemerintah dan sampai membuat aturan tuh sudah berkali-kali sidang Bu, sama ini dengan ahlinya. Memang kalau memang memuaskan ya, memuaskan semua sekitar 240 juta penduduk Indonesia, memang belum waktunya, tidak bisa. Memang harus perlu kerja bersama. Terutama ya harapan kita kan Bu ya, pihak oposisi. Oposisi maksudnya jadinya saudara-saudara kita yang memang berhadap-hadapan gitu loh. Kebalikan dari oposisi ialah koalisi yang ada di dalamnya. Mestinya kita ingin, ayo kritik dah, ayo berikan saran, tapi dengan saran yang membangun, dengan cara-cara yang baik, lisan yang baik. Insya Allah itu akan jadi ibadah. Tapi kalau udah mencaci maki, menganggap rendah orang lain, itu sudah niatnya, kita tidak tahu dah. Mari ibu-ibu ya, di dalam situasi